orang yang menderita stroke bukan hanya yang stroke yang diterapi, tapi keluarganya yang sehat semuanya juga butuh diedukasi. Orang yang stroke bukan hanya dia yang butuh semangat dan sabar, tapi lebih dari itu, kalau sudah lebih parah tidak bisa apa-apa yang stroke, malah pihak keluarganya yang harus lebih sabar dan semangat. Seperti itu. Jadi semua sisi kena bagi orang stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarin azim. Para sahabat-sahabatku semuanya, salam santun dari saya, siapapun dan bagaimanapun. Untuk semua sahabatku, saya bersyukur sekali saat ini bisa nge-share ya konten video di Rumah Kesembuhan Khalifah. Kali ini adalah segmen tentang kesehatan. Oke sahabat-sahabatku, sebelumnya tidak bosan-bosannya saya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita agar senantiasa dianugerahi dengan kesehatan dan sekaligus kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin bercerita singkat ya, sebagai pembukaan video yang akan saya ikutkan, saya lampirkan ya setelah video pembukaan ini, tentang lagi-lagi orang yang stroke, kasus penyakit stroke. Kasus penyakit stroke. Sahabat-sahabatku, orang stroke itu tidak hanya menderita secara fisikal ya, tapi selain fisikal dia juga penderitaannya kena pada sisi psikis, juga sisi pikirannya. Pada sisi fisikal, orang stroke itu dia tidak lihat tingkat tingkat parahnya, parah ringannya gejala stroke-nya. Ada yang masih ada yang masih gejala stroke, jadi tidak sampai parah ya, hanya gejala saja mau ke stroke, dan itu ringan, stroke ringan lah. Ada yang stroke yang sudah memang bagian badannya tidak bisa berfungsi. Nah, baik tidak bisa berfungsi secara keseluruhan maupun secara tidak keseluruhan atau bagian saja. Contohnya bagian sisi badan kanan ya, atau hanya bagian sisi kiri, atau sudah ke stroke berupa stroke sudah berat sekali. Artinya stroke lumpuh. Jadi kesemuanya sudah tidak berfungsi. Kakinya sudah tidak berfungsi, tangannya juga tidak berfungsi. Jadi dia tidak bisa apa-apa melainkan di atas ranjang. Itu sudah stroke secara keseluruhan. Baik stroke itu berupa ya, ada dua macam stroke yang saya amati ya. Berupa kaku. Stroke itu kan ada yang kaku, ketarik. Kalau tangannya begini ciri-cirinya. Kadang mukanya perot. Mohon maaf begini. Ini kaku. Kakinya juga gitu, dia ketarik, seakan-akan ketarik, jadi kaku, dia tidak bisa bergerak. Atau stroke yang berupa lemas, jadi lemes gini. Ada kan lemes gini, lemes. Jadi lemas, kakinya juga lemas. Itu jenis stroke. Ini sisi fisikal. Sebelumnya mohon maaf sahabat-sahabatku, saya berbicara ini berdasarkan pengamatan di lapangan ya, menerapi pasien stroke yang di sini menjadi pasien yang kapasitasnya lebih banyak, yang datang di Rumah Kesembuhan Khalifah, yang ditangani di Rumah Kesembuhan Khalifah. Ini berdasarkan pengamatan di lapangan, seperti itu hasilnya, experience ya, dan juga berdasarkan tunjangan keilmuan atau wawasan-wawasan yang saya pelajari, terutama di keilmuan terapi teknik pengobatan akhir zaman atau PAZ Al-Kasau. Tentunya sahabat-sahabat, ini sudah populer tentang pengobatan metode PAZ Al-Kasau, atau kalau belum tahu lihat saja di Google ya, klik PAZ Al-Kasau, itu aja sudah banyak.
Di situ saya belajar di situ. Nah, berdasarkan keilmuan-keilmuan yang saya pelajari di metode pengobatan akhir zaman Al-Qasaw itu secara ya itu. Jadi didasari seperti itu, dan juga selain pengamatan juga didasari ilmu-ilmu itu ya. Dua hal itu. Jadi soal fisikal juga secara pemikiran, sisi pemikiran itu juga orang stroke itu juga kena sisi pemikirannya, bukan kena dari sisi fisikal tadi. Kenapa? Karena pemikiran orang stroke itu berdasarkan keilmuan atau pengamatan tadi itu saya amati, saya ketahui ya, bahwasanya terutama berdasarkan dari keilmuan pengobatan metode Bas Al-Qasaw ya, orang yang stroke itu kan masalah darah. Nah, darah yang mengalir, sistem darah yang mengalir ke otak itu yang kena, artinya terganggu, tidak lancar lah perjalanannya. Jadi sirkulasi darah yang ke otak melalui pembuluh yang ke otak itu, entah pembuluh apa istilahnya dalam ilmu biologis atau medis itu ya, saya tidak paham, itu terganggu, perdarahannya terganggu, sehingga karena asupan darah yang di mana dalam darah itu ada oksigen dan lainnya ya, itu terganggu. Nah, di situ sistemnya silang ya dari pemahaman keilmuan Al-Qasaw ya. Jadi sisi otak itu kan sisi otak kanan, kiri gitu ya, itu sudah populer semua. Kalau yang peredaran darah yang ke otak kiri yang kena, ini yang stroke satu sisi ya, sisi kiri yang kena, maka yang stroke, yang bermasalah kena stroke sisi badan yang kanan. Otaknya kiri yang bermasalah, maka stroke-nya adalah kanan. Karena otak, kenapa? Ini bukan masalah organ ya, bukan masalah organ kanan, tapi otak awal kali yang terganggu gara-gara peredaran darah ke otak kanan, kiri ya, itu terganggu, sehingga otak kiri itu tidak bisa mengatur atau mengendalikan sisi organ tubuh yang kanan, jadi silang. Otak kiri mengatur atau mengontrol atau menggerakkan sisi tubuh yang bagian kanan, sedangkan otak kanan mengatur atau mengendalikan, menggerakkan sisi tubuh bagian kiri, silang. Jadi kalau yang pembuluh darah yang ke otak kanan, sirkulasi darah yang ke otak kanan yang terganggu, kanan ya, maka sisi kiri yang tidak berfungsi, stroke. Kalau yang kiri otaknya yang terganggu, maka sisi tubuh kanan yang stroke. Kalau sudah semuanya sirkulasi darah yang mengalir ke otak semuanya kena, terganggu, maka lumpuhlah dia. Itu fenomena stroke berdasarkan pengetahuan saya. Sehingga ketika sudah namanya otak terganggu, sistem pemikirannya itu tidak sempurna, karena asupan yang masuk ke otak melalui darah itu juga terganggu. Maka efeknya otak itu tidak bisa berpikir secara normal. Makanya orang stroke itu apalagi yang sudah parah ya, yang sampai lumpuh, atau yang sisi bukan hanya gejala tanda-tanda stroke saja, tapi sudah memang stroke, baik salah satu sisi maupun sudah semua sisi sehingga lumpuh, itu pemikirannya juga terganggu. Makanya orang yang seperti itu kadang nangis gitu. Orang stroke itu kadang nangis, sedih berlebihan, kadang emosinya melonjak berlebihan, dikit aja emosional, dikit aja marah, kadang nangis. Coba lihat, mungkin sahabat-sahabat di rumah ada yang keluarga kena stroke atau tetangganya atau temannya, biasanya seperti itu. Kalau sedih berlebihan, kadang sampai nangis, tiba-tiba nangis. Karena memang otaknya sudah tidak senormal awal kali ketika dia sehat. Makanya sih, karena otak itu darah secara fisikal ya, fisikal maksudnya sisi otak, darahnya itu terganggu ke otak, maka otak juga sistem pemikirannya juga tidak normal. Selain dia tidak normal mengontrol sisi badan tadi, sehingga sistem pemikirannya juga, sikap pemikirannya juga tidak normal, yaitu terlalu ya gimana ya, ya tidak normal. Bukan kalau masalah kesedihan tadi psikis, mohon maaf ya, kadang ngomong tidak nyambung gitu. Jadi sistem pemikirannya lah
aneh gitu loh secara pemikiran. Kadang ya contohnya itu ketika ngomong kadang tidak nyambung, kadang mudah lupa itu. Nah, ini sisi pemikiran. Nah, karena sisi pemikiran, sistem otak pemikirannya sudah tidak begitu normal, maka sisi psikis juga, batinnya juga terganggu. Kenapa? Karena awal kali kan orang stroke itu sehat. Stroke itu biasanya tiba-tiba. Betapa tidak dirinya itu berpikir sehat, kondisinya sehat. Bahkan kebanyakan orang stroke itu gagah. Bahkan notabene orang stroke itu orangnya yang pemikirannya agak tinggi, agak gampang emosional gitu. Karena banyak saya amati seorang stroke itu kebanyakan yang berlatar belakang darah tinggi. Sehingga gimana orang yang punya darah tinggi, tekanan darah tinggi, biasanya gampang emosi. Pokoknya kalau ngomong gimana gitu ya. Lah, tiba-tiba dan biasanya gagah kebanyakan. Dan tiba-tiba orang seperti itu, sehat begitu kondisinya, tiba-tiba langsung anjlok, tiba-tiba tidak bisa apa-apa. Coba bayangkan. Kan berarti pengaruh juga kepada sisi psikisnya. Itu sahabat-sahabat. Apa efeknya sisi psikis ini? Yaitu tadi yang saya keliru di sisi pemikiran. Kadang dia kalau sudah sedih-sedih tiba-tiba nangis begitu saja, lihat film nangis begitu saja gitu ya. Atau dia duduk-duduk tiba-tiba nangis begitu saja karena ketekan pemikirannya. Sudah tidak begitu normal sistem pemikirannya, juga perasaannya itu ketekan. Betapa saya tiba-tiba sakit seperti itu gitu loh. Karena kebanyakan orang stroke itu tiba-tiba, mayoritas sudah tiba-tiba sudah roboh atau tiba-tiba gejala, atau gini, sebabnya itu ringan karena jatuh tidak parah lalu tiba-tiba seperti itu, parah stroke seperti itu. Salah satu sisi badannya tidak berfungsi atau malah lumpuh. Sebagaimana yang pengamatan saya di lapangan sering terjadi seperti itu. Atau tiba-tiba kena pusing, tiba-tiba stroke. Tiba-tiba mulutnya perot, sisi badannya kaku apa-apa gitu. Jadi betapa begitu tiba-tiba tidak ada tanda-tanda sebetulnya. Sedangkan dia gagah, sehat, tiba-tiba begitu. Mesti perasaannya, sisi psikis ya, perasaan, kejiwaannya atau batiniannya berpikir, nangis, sedih, tertekan, atau gengsi, atau malu, atau apa, atau kesiksa, atau tidak terima, atau apa, bersamaan dengan sisi sistem pemikiran yang tadi sudah agak tidak normal juga gitu. Nah ini sahabat-sahabatku, jadi orang stroke itu deritanya ada 3 sisi. Satu secara fisikal, kaku atau lemas tadi, tidak berfungsi, baik berupa kaku atau lemas. Satu sisi badan atau seluruhnya lumpuh, tidak berfungsi semua. Itu sisi fisikal deritanya. Atau 2, sisi pemikiran, ngomongnya tidak nyambung, mudah lupa gitu ya. Ketika ngomong kadang tidak nyambung, tiba-tiba ngomong begini begitu gitu ya. Atau sering lupa. Sisi sistem pemikiran. 2, sistem psikis atau batiniahnya atau kejiwaannya, sedih karena tertekan itu, tiba-tiba sakit seperti itu, tidak bisa apa-apa. Kadang nangis, sedih berlebihan, atau kadang emosionalnya makin melonjak berlebihan. Dikit-dikit gampang emosi, perasaan, itu orang stroke. Jadi ketika orang stroke seperti itu sudah. Jadi ketika menemukan itu, kita harus memahami sahabat-sahabatku. Makanya pengobatan orang stroke itu bukan hanya orang yang menderita stroke yang diobati, tapi keluarganya juga edukasi. Orang yang menderita stroke bukan hanya yang stroke yang diterapi, tapi keluarganya yang sehat semuanya juga butuh diedukasi. Orang yang stroke bukan hanya dia yang butuh semangat dan sabar, tapi lebih dari itu, kalau sudah lebih parah tidak bisa apa-apa yang stroke, malah pihak keluarganya yang harus lebih sabar dan semangat. Seperti itu. Jadi semua sisi kena bagi orang stroke itu. Makanya sahabat-sahabatku, jadi terapinya itu semua sisi juga keluarganya. Kalau tidak seperti itu, maka sulit orang stroke itu bisa pulih kembali. Nah itu yang dilakukan di rumah kesembuhan Khalifah. Jadi juga sebab-sebabnya juga dilihat kenapa dia stroke. Dan mayoritas adalah karena darah tinggi. Nanti ditelusuri. Ini diagnosa. Cara diagnosa juga harus utuh. Orang stroke itu mayoritas. Saya dalam 1 minggu ini kemarin 4 orang ya. Sebelumnya juga itu semuanya berlatar belakang darah tinggi. Mayoritas bahkan hampir semua ya. Saya amati itu, saya ketahui orang yang stroke itu punya darah tinggi sebelumnya. Jadi punya gejala, memang punya darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Apa istilahnya itu ya? Lupa saya. Tensi.
Mesti sudah kebanyakan seperti ini. Berapa minggu itu semuanya karena tensi darah tinggi. Saya lihat, ini darah tinggi sebelumnya. Iya, mesti iya. Nah, karena memang orang stroke itu masalah peredaran darah yang terganggu. Jadi bukan tersumbat ya, bukan tersumbat atau malah mandek darahnya. Kalau darahnya mandek kalau mandek, kalau tersumbat dalam artian mandek darahnya tidak mengalir, wah bisa dead. Kayak apalagi pecah, pembuluhnya pecah, dead. Makanya kadang ada orang tiba-tiba jatuh lalu ngorok darah keluar lalu mati. Ada orang pusing tiba-tiba ngorok mati. Itu stroke yang sampai pecah darahnya. Pembuluh darahnya pecah ya, namanya pembuluh darah pecah, entah yang ke otak apalagi yang ke jantung, pembuluh arteria, pembuluh besar. Ya sudah. Tubuhnya tidak bisa berfungsi, akhirnya dead. Kalau cuma sekedar stroke itu terganggu, alirannya tidak normal senormal ketika sehat. Jadi masih mengalir tapi tidak normal. Makanya tidak normal mengalirnya itu ya karena tekanan darah tinggi mayoritas. Tekanan darah tinggi atau dipacu oleh pembuluh darahnya itu kotor. Pembuluh darah kotor ini disebabkan oleh makanan-makanan. Jadi banyak sebab-sebab orang stroke. Orang stroke itu bukan banyak ya. Orang stroke itu mesti sudah masalah peredaran darah. Nah, banyak sebab peredaran darah itu menjadi tinggi, tensinya tinggi yang bisa menyebabkan stroke. Apa penyebab darah yang bisa tinggi? Itu bisa jadi satu yang saya amati juga awalnya adalah karena pemikiran atau perasaan, psikis atau sistem pemikiran. Berangan-angan yang tinggi. Waduh, pokoknya keinginan yang terlalu tinggi ya, tidak sesuai dengan kemampuan, ketekan, terlalu sedih, terlalu takut, khawatir, atau sebaliknya emosional, pemarah, itu orang yang gampang darah tinggi. Kenapa? Karena kondisi-kondisi terlalu sedih, ketekannya, atau bahkan dibalik itu emosional, sebaliknya emosional, atau terlalu pemarah gitu. Itu kan tegang pikirannya, pikiran tegang, perasaan tegang, maka darah tensinya ikut tegang. Ketika tegangnya berlebihan, maka sistem peredaran darah itu bisa nggak normal karena pembuluhnya tidak muat. Apalagi pembuluhnya sampai tidak muat, pecah ya sudah dead. Kalau pembuluhnya tidak muat, terlalu tegang ya, penuh, sesak ya pembuluhnya, alirannya itu cuma terganggu, itulah terjadi stroke. Kalau sampai macet atau pecah, maka dead. Itu jadi masih ngalir karena tegangan tinggi tadi, ditambah pembuluh yang kotor. Nah, yang kedua, karena bisa jadi ini mayoritas ya, sebab mayoritas, bahkan saya bilang 95% orang stroke itu karena pemikirannya, karena mudah pemarah terutama. Intinya yang menyebabkan darah tinggi, mesti orangnya darah tinggi. Nah, darah tinggi itu disebabkan mayoritas oleh pemikiran atau perasaan tadi, kondisi psikis atau kondisi pikiran. Nomor 2, karena makanan. Ini jarang sekali, ini 5% lah. Ya kalau 90% gara-gara kondisi psikis, naiknya itu darah itu bisa tensinya selalu tinggi. Yang kedua karena berarti yang kedua karena makanan, asupan yang masuk ke dalam tubuh seperti makanan. Itu 5% ini. 5%. Karena makanan ini nanti cuma masalah bagaimana makanan yang mengandung darah itu tekanannya tinggi. Lagi-lagi yang membuat tekanan darah tinggi ya. Orang stroke itu sudah masalah tekanan darah tinggi tadi. Kedua masalah makanan sebabnya, yakni makanan yang bisa memicu darah tinggi kandungannya itu. Jadi jauhi. Kemudian kayak sate itu ya. Kemudian makanan yang mengandung kimia yang membuat peredaran darah kotor sehingga bisa mengganggu aliran darah, sirkulasi aliran darah itu. Ini masalah makanan ya. Titiknya seperti itu. Karena darah tinggi disebabkan oleh makanan, asupan makanan. Ini ya jelas. Yang nomor 2, karena jatuh. Nah, ini yang saya pahami di pengobatan akhir zaman pas Al-Kasau. Karena ada disposisi tulang yang disebabkan jatuh atau kebentur atau apa ya? Kebentur atau kena jatuhan apa atau jatuh. Seperti halnya banyak kasus orang jatuh duduk terutama di tulang ekor. Dia mau duduk salah lalu kepepes duduk jatuh belakang itu. Itu akhirnya ada disposisi terutama tulang ekor atau tulang belakang yang disposisi. Akhirnya apa? Ketika satu tulang apalagi tulang ekor berubah disposisinya sedikit aja, ketarik atau kendor, maka dia akan merubah pembuluh darah. Pembuluh darah akan terjadi juga pembuluh darah itu akan terjadi juga kendor atau kekencangan atau bahkan melintir. Di situ sudah akan terganggu aliran darah.
Ini karena jatuh atau terbentur atau kejatuhan. Jadi 3 sebab ini yang menyebabkan darah bisa tensi tinggi. Ingat, 1 pikiran atau psikis, nomor 2 karena faktor makanan. Ini 90% pikiran ya. Nomor 2 terutama pemarah, emosional orangnya ya, yang menyebabkan darah tinggi. Yang nomor 2 karena asupan makanan tadi, makanan yang mengandung unsur-unsur yang bisa memicu tensi darah tinggi, seperti hanya sate itu apa ya, makanan kolesterol itu ya, atau makanan yang bisa mudah membuat pembuluh darah kotor, seperti halnya yang mengandung kimiawi ya, pengawet ya, atau yang instan itu yang bisa memicu. Yang kedua, kemudian yang ketiga karena faktor itu tadi, disposisi tulang yang disebabkan karena jatuh atau terbentur atau dijatuhi lah, karena menyebabkan disposisi tulang sehingga menyebabkan pembuluh darah tempatnya adalah ngalir itu artinya kekencangan, kekendoran atau bahkan meluntir, sehingga menyebabkan aliran darah itu tidak normal. Yang ke otak akan menjadi stroke, yang ke jantung akan menjadi jantung koroner. Ini fenomena soal stroke, sahabat-sahabatku. Jadi karena sudah tahu demikian sebab musababnya, gejala-gejalanya, maka solusinya tadi gampang. Kalau dia karena darahnya tinggi yang menyebabkan dia stroke itu karena emosional, ya tunjukkan bagaimana edukasi dia itu sabar. Kalau masalah makanan, ya tinggalkan makanan-makanan yang biasa ia makan. Kalau dia jatuh, ya tinggal di disposisi tulang yang salah itu dibetulkan lagi. Nah itu. Seperti itu fenomena stroke. Nah karena banyak stroke yang mesti, stroke itu 3 sisi yang kena tadi. Fisikal sudah mesti, pikiran sudah mesti, psikis atau kejiwaannya sudah mesti, maka metodenya juga utuh. Yakni terutama keluarganya yang menangani sehari-hari. Demikian, ini salah satu contoh. Saya itu ntar ada video sekilas, kemarin ada pasien yang dia itu stroke-nya satu sisi. Stroke tapi hanya satu sisi, sisi yang kiri ya, yang kiri. Jadi otak kanan yang terganggu. Sirkulasi darah yang ke otak kanan yang terganggu. Nah ini orangnya ini sedikit-sedikit nangis gitu ya, psikisnya kena. Makanya saya edukasi keluarganya bagaimana menyikapi atau menerapi sehari-hari berdasarkan yang saya arahkan. Jadi orang stroke itu setiap hari diterapi sesuai dengan arahan-arahan terapisnya. Itu di rumah kesembuhan Khalifah ya. Nah demikian sahabat-sahabatku ya. Jadi menerapi orang stroke bukan hanya menerapi psikisnya, bukan hanya menerapi fisiknya, bukan hanya menerapi psikisnya, bukan hanya menerapi fisiknya, tapi psikis dan sistem pemikirannya. Itulah kemudian ada juga edukasi ke keluarganya untuk menyikapinya, untuk menyemangatinya sehari-hari. Demikian sahabat. Ini saya contohkan, ada video sebentar. Semoga ini bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Amin. Berikut ini ada video contoh kasus orang stroke, karena yaitu sebabnya juga karena dia darah tinggi dampak karena dia dulu suka emosional orangnya, dan orangnya gagah karena dia seorang satpam gunakan keras orangnya dan gemuk. Nah untuk khusus orang ini orang stroke tidak boleh gemuk, karena untuk latihan bergerak nanti berat dari tubuhnya. Makanya orang stroke itu jangan sampai banyak makan. Orang stroke itu biasanya suka makan, itu dikondisikan. Makanya ini keluarganya butuh untuk menjaga makanannya, jangan sampai membuat makanan itu gemuk. Lah kalau gemuk bagaimana dia mau latihan berdiri, mau latihan jalan, kan berat dari badannya. Jadi khusus orang ini ya yang saya ikutkan video ini masih ada tahapan. Jadi dia bagaimana diet, ya dijaga makanannya. Ternyata memang dia suka makan, itu tidak boleh. Gimana loh tubuhnya berat untuk membawa dirinya. Juga yang melatih, yang memapah, berjalan, latihan jalan kan berat juga gitu loh. Dirinya juga berat membawa badannya yang dalam kondisi sudah beberapa organnya, kakinya dan tangannya sudah kena stroke itu. Jadi sulit orang gemuk itu. Masih ada tahapan bagaimana dia sambil juga diet. Seperti itu sahabat-sahabatku. Oke, demikian. Semoga bermanfaat, dan sahabat-sahabat semuanya semoga selalu dianugerahi sehat dan jangan lupa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak apa-apa. Oke. A, B, C, B, A, C, Allah. Bagus. Allah. Bagus. Satu, semua. Bareng, niat bareng. Oke. Mas. Direnggakan. Lawan direnggakan, Pak. Terus. Sip. Balik lagi ke sini. Lawan ke sana. Oh. Balik sini. Lawan ke sana. Oh. Sampai ya. Baik, Pak. Ini pikirannya harus enjoy terus setiap hari ya, biar darahnya kita latihan jalan. Ini kaku. Oh, malah sudah 3 tahun. Ini dia ya. Dia terpaksa melangkah panjang, Mbak. Ini nih, tarik. Nah, ini. Ya, ini. Ya, dek ya. Oke, balik. Jadi ini kenapa saya tarik begini? Karena dia bisa menarik untuk depan saya loh. Nah, ini tarik. Dek, yuk, dek. Bagus. Dek. Bagus. Nah. Dek. Nah, jadi kakinya kepaksa melangkah panjang karena ini ditarik. Ya, oke, sana naik coba ya. Capek kan? Ya. Kira-kira, yuk. Terus, panjang. Nah, terus, dek, tekan. Nah, sekarang berdiri biasa, ini. Yuk. Lama. Nah, itu. Nah, terus, lagi. Bagus lagi. Nah, dilatih gitu ya. Nah, sekarang melangkah sendiri. Tarik. Nah,